Indonesia mungkin nggak banyak yang tahu, tapi orang ini adalah salah satu penjahat legendaris di Indonesia yang mendapat hukuman mati loh. Dan menariknya, orang ini dulunya adalah seorang pejuang kemerdekaan. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi namanya Kusni Kasdut, lahir di Blitar pada tahun 1929. Ia berasal dari keluarga yang berkekurangan, ayahnya tidak jelas dari mana, dan ia hanya tinggal bersama ibunya. Masa kecilnya bisa dibilang ia habiskan di terminal untuk berjualan rokok atau permen. Saat dewasa, Kusni terlibat dalam perang kemerdekaan melawan tentara Belanda. Ia bahkan sempat tertembak dan dipenjara oleh Belanda. Semua itu dia lakukan demi Indonesia. Tapi pada revolusi 1950, Kusni ini juga suka merampok orang-orang Tionghoa dan membagikan hasil jarahannya pada mereka yang terlibat revolusi. Jadi dia tuh kayak baik tapi jahat juga. Setelah revolusi, Kusni ini mau jadi tentara, tapi sayangnya karena luka tembak di kakinya, dia nggak bisa masuk TNI. Gak punya pekerjaan, Kusni ini malah terjerumus ke dunia kriminal. Bersama teman-temannya, Kusni membuat kelompok perampok. Pada 11 Agustus 1953, Kusni dan kelompoknya merampok seorang keturunan Arab yang kaya raya bernama Ali Bajanan. Pada kejadian itu, Ali yang sempat melawan pun terbunuh oleh komplotan Kusni. Tidak sampai di situ aja, kali ini Kusni dan kelompoknya juga melakukan perampokan yang cukup bersejarah. Mereka merampok Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah yang terletak tak jauh dari kantor Kementerian Pertahanan dan Istana Merdeka. Mereka menyamar sebagai polisi dan menggunakan jeep. Pada 31 Mei 1961, Kusni dan kelompoknya melancarkan aksinya seperti di film-film. Mereka bahkan menyandra beberapa pengunjung dan menembak seorang petugas museum. Dari sana, Kusni dan kelompoknya berhasil merampok 11 butir berlian. Mereka pun jadi buronan. Tapi, waktu Kusni mau jual berliannya, petugas gadainya tuh curiga dan melapor ke polisi. Akhirnya, Kusni berhasil ditangkap dan dijatuhi vonis hukuman mati. Selama di penjara, Kusni juga sempat kabur sebanyak 8 kali dan meminta gerasi kepada presiden, tapi ditolak. Dan pada 16 Februari 1980, Kusni pun dieksekusi mati. Gimana guys menurut kalian? Sayang banget gak sih dari seorang pejuang malah dihukum mati sebagai kriminal? Makeup sampai cerita. Oke, sesuai voting kali ini aku mau cerita tentang Persephone dan Hades. Kalian tahu gak sih kalau ternyata adanya perubahan musim dari musim panas ke musim dingin itu menurut mitologi Yunani berasal dari cerita Persephone ini. Jadi Persephone adalah anak dari dewa Zeus dan Dewi Demeter, dewi kesuburan dan kemakmuran. Dikatakan Persephone ini memiliki paras yang sangat cantik sehingga banyak dewa yang tertarik padanya. Namun Demeter ibunya sangatlah posesif dan selalu menjauhi Persephone dari para dewa laki-laki. Salah satu pengagum Persephone tidak lain tidak bukan adalah Hades, dewa dunia bawah atau underworld. Hades sendiri kan ini masih saudara dari Zeus, jadi bisa dibilang Persephone ini tuh satu keluarga sama Hades, keponakan gitu. Dikatakan Hades ini sebenarnya merupakan dewa yang dingin dan gelap karena hidupnya dikelilingi dengan bayangan kematian. Tapi begitu melihat Persephone, hatinya tuh luluh. Hades pun meminta Demeter untuk menikahi Persephone, tapi bisa ditebak Demeter menolak mentah-mentah dan bahkan marah terhadap Hades. Hades pun patah hati dan memutuskan untuk mendapatkan Persephone dengan segala cara. Suatu hari Persephone lagi metik bunga di taman sama teman-temannya ketika tiba-tiba aja tanah yang dia pijak terbelah dan dari situ muncullah Hades dengan kuda hitamnya. Hades pun langsung menarik Persephone dan menculiknya. Persephone memberontak, tapi dalam sekejap mereka langsung masuk ke lubang yang terbuka di tanah menuju ke kerajaan dunia bawah atau underworld. Teman-teman Persephone sendiri tidak melihat kejadian itu karena katanya kejadiannya sangat cepat. Melainkan yang menyaksikan kejadian itu adalah Zeus dan Helios, dewa matahari. Tapi mereka berdua memutuskan untuk diam dan tidak ikut campur untuk menghindari pertengkaran. Demeter yang kehilangan Persephone pun menjelajahi bumi untuk mencari anaknya sampai dia mengabaikan tugasnya sebagai dewi. Helios yang melihat hal ini merasa kasihan pada Demeter. Ia pun akhirnya memberitahu tentang Persephone yang diculik oleh Hades. Mendengar hal itu, Demeter tentunya sangat marah, apalagi setelah dia tahu kalau Zeus ternyata juga mengetahui hal tersebut. Sebagai bentuk kemarahan dan rasa sedihnya, Demeter pun memutuskan untuk berhenti melakukan tugasnya sebagai dewi kesuburan dan kemakmuran. Akibatnya, bumi pun menjadi kering dan terjadi kelaparan. Melihat hal ini, Zeus pun berusaha mencari solusi. Dia bilang ke Demeter, kalau misalkan Persephone ini tinggal sama Hades terus secara paksa, dia bakal balikin Persephone ke Demeter. Tapi kalau misalkan tidak terpaksa, maka Persephone akan tetap tinggal dengan Hades. Waktu Hades tahu tentang ini, dia tuh punya ide. Dia sengaja membuat Persephone makan biji buah delima yang membuat orang jadi ingin tinggal di dunia bawah. Dan bener aja, waktu ditanya, Persephone ini bilang kalau dia mau tinggal sama Hades. Demeter yang curiga sama Hades tentunya nggak terima. Akhirnya, sebagai solusi terakhir, Zeus pun memutuskan untuk membiarkan Persephone tinggal bersama ibunya di Olympus selama setengah tahun dan setengahnya lagi bersama Hades di Underworld. Dari sinilah dikatakan selama 6 bulan Persephone tinggal bersama Hades, Demeter nih merasa sedih dan mengabaikan pekerjaannya yang mengakibatkan musim gugur dan musim dingin. Sedangkan saat Persephone tinggal dengannya, Demeter tuh merasa senang dan terjadilah musim semi dan musim panas. Gitu gengs, gimana menurut kalian? Next cerita siapa lagi? Vote ya! Apus makeup sambil cerita. Oke, sesuai request kali ini aku mau cerita tentang Jenny Haynes, seorang korban kekerasan yang memiliki 2.500 kepribadian. Kalian masih ingat
inget kan kasus Cho Do-sun? Aku kira itu aja tuh udah parah banget, ternyata ada yang lebih parah lagi guys. Oke, langsung aja. Jennifer Haynes atau yang akrab dipanggil Jenny lahir pada tahun 1970 di Inggris dari pasangan Pat dan Richard Haynes. Pada tahun 1974, keluarga mereka pindah dari Inggris ke Sydney, Australia. Saat itu, Jenny baru berusia 4 tahun waktu ayahnya mulai melecehkannya. Dikatakan hampir setiap hari Jenny mengalami tindakan sadis oleh ayahnya Richard. Gak cuma ngelakuin tindakan tidak senonoh dan menyakiti Jenny secara fisik, Richard juga memanipulasi Jenny dengan mengatakan kalau dia bisa membaca pikiran dan akan membunuh ibu dan 2 saudaranya kalau Jenny berani mengadu. Akibatnya, Jenny menjadi sosok anak yang pendiam dan tertutup. Ia bahkan juga tidak mendapat perawatan akibat kekerasan ayahnya sehingga harus menderita luka permanen seumur hidup. Mulai dari rusaknya penglihatan, rahang, pencernaan, anus, dan tulang ekor. Nah, gak cuma itu aja. Sebagai bentuk pertahanan mental, Jenny pun menciptakan alter ego bernama Symphony. Yes, Jenny menderita kepribadian ganda atau DID dan itu kepribadian pertamanya. Dimana Symphony ini adalah gadis kecil berusia 4 tahun. Jadi, waktu ayahnya memperkosa Jenny, dia tuh sebenarnya memperkosa Symphony. Seiring berjalannya waktu, total Jenny menciptakan kepribadian lain hingga mencapai total ada 2.500-an. Dikatakan setiap kepribadian berbeda-beda baik dari usia, gender, fisik, dan memiliki tugasnya masing-masing. Penderitaan Jenny pun berlangsung sampai ia berusia 14 tahun ketika keluarga mereka kembali ke Inggris dan gak lama orang tuanya bercerai pada tahun 1984. Dipercaya gak ada satupun orang yang tahu apa yang Jenny laluin termasuk ibunya. Jenny pun memendam sendiri penderitaannya sampai ia dewasa. Pada tahun 2009 barulah ia memberanikan diri untuk melaporkan kasusnya ke polisi. Tapi ternyata juga gak semudah itu. Hal ini karena bukti yang Jenny punya adalah memori dari kepribadian-kepribadian yang ada di dirinya. Dia menulis laporan secara detail tentang apa yang dia alami dalam 90.000 kata. Beberapa polisi nggak percaya atau merasa nggak sanggup karena terlalu traumatis. Sampai akhirnya dia ketemu satu detektif namanya Paul Stimulus. Paul adalah orang yang langsung percaya sama Jenny dan akhirnya ngebantu investigasinya. Perjuangan Jenny pun nggak sampai di situ aja karena butuh waktu 10 tahun sampai ia berhasil menjebloskan ayahnya ke penjara. Oh ya, Jenny sendiri tuh udah balik ke Australia dan bapaknya tuh masih di UK. Nah, pada 2017 akhirnya bapaknya baru berhasil dipaksa balik ke Australia untuk ngejalanin sidang. Pada Maret 2019, Jenny diizinkan untuk memberi kesaksian sebagai Symphony dan 5 kepribadian lainnya. Di antaranya ada Muscles, laki-laki 18 tahun yang memberikan bukti kekerasan fisik. Linda, seorang wanita elegan yang memberi testimoni tentang pengaruh kekerasan Richard terhadap kehidupan sekolah Jenny. Lalu ada juga Ricky yang bertugas untuk mengatur kepribadian mana yang akan keluar. Pada pengadilan itu sendiri hanya didengar oleh seorang hakim karena kasus ini dianggap bisa membuat orang trauma. Pada awalnya Richard Haynes menghadapi 367 dakwaan, diantaranya ada tindak pemerkosaan, penyodoman, dan serangan fisik. Pada hari kedua, ayahnya pun mengaku bersalah telah melakukan 25 pelanggaran. Bisa dibilang ini adalah kasus yang cukup bersejarah karena untuk pertama kalinya kesaksian dari berbagai kepribadian diakui oleh pengadilan. Akhirnya setelah perjuangan berpuluh-puluh tahun, Jenny mendapatkan keadilan. Pada 6 September 2019, ayahnya Richard yang berusia 74 tahun dihukum 45 tahun penjara. Gila banget sih kasusnya. Gimana guys menurut kalian? Next cerita apa lagi? Apa mereka sampai cerita? Oke, jadi sesuai request kali ini aku mau cerita kasus dari Indonesia, tepatnya Cirebon. Berawal pada 28 Agustus 2016, sepasang kekasih Eki dan Vina, keduanya berusia 16 tahun, ditemukan meninggal di bawah jalan layang. Awalnya, keduanya dinyatakan meninggal karena kecelakaan tunggal, bahkan sudah dimakamkan. Tapi polisi ini ngerasa ada yang janggal. Hal ini dikarenakan beberapa teman dari korban melapor kalau mereka ini dibunuh, bukan kecelakaan. Akhirnya polisi pun kembali menyelidiki dan ngebongkar makamnya Eki dan Vina. Bener aja guys, ternyata mereka itu dibunuh, bukan kecelakaan. Sedikit background dulu. Vina adalah anak perempuan yang dikenal cantik, baik, dan ramah. Begitu juga Eki yang dikenal mudah bergaul dan punya banyak teman. Nah, Eki ini suka nongkrong sama teman-temannya dan biasa dia suka bau Vina. Tapi ternyata salah satu teman Eki yang namanya Egi katanya suka sama Vina. Egi ini tuh anak geng motor guys. Katanya karena kesel sering digangguin, si Vina ini pernah ngeludah ke si Egi. Disitulah rasa suka Egi berubah jadi dendam. Oh ya, uniknya cerita ini tuh sebenarnya dikasih tahu sama rohnya Vina waktu dia udah meninggal dan dia ngerasukin temennya. Lanjut, di hari kejadian waktu itu 27 Agustus 2016 malam minggu, Vina dan Eki lagi jalan-jalan naik motor. Mereka nggak cuma berdua tapi bareng sama teman-teman lainnya. Totalnya itu ada 4 motor. Nah, waktu mereka ngelewatin SMP Negeri 11 Kali Tanjung, tiba-tiba gerombolan geng motor ngelemparin mereka pakai batu. Kalau dari keterangan pelaku, katanya mereka nimpukin batu karena Vina ini pakai jaket geng motor XTC. Di mana geng motor ini katanya lagi ada masalah sama geng motor mereka. Tapi nggak tahu juga yang benar yang mana. Lanjut, jadi Vina sama Eki dan teman-temannya takut dong. Mereka berusaha kabur. Nah, teman-teman yang lain tuh berhasil kabur, tapi naasnya Vina dan Eki yang ada di belakang dikejar. Dikatakan pelaku yang namanya Andi nyerempet mereka dan mukul Eki pakai bambu sampai mereka berdua tuh jatuh. Di situ Eki dan Vina sempat dianiaya sampai nggak berdaya. Setelah itu para pelaku ini ngebawa Eki sama Vina balik ke lokasi awal di Jalan Perjuangan dekat SMP Negeri 11 Kali Tanjung, tepatnya di belakang showroom mobil bekas. Di sana Eki dikeroyok dan dipukuli dengan kayu dan bambu hingga meninggal. Sedangkan Vina nggak cuma dianiaya, tapi setelah pingsan ia juga diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku di samping jasadnya Eki.
Dikatakan Vina meninggal keesokan harinya saat mendapatkan perawatan medis. Gila banget sih pelakunya, pada nggak punya otak sumpah. Oke lanjut. Setelah itu para pelaku ini sengaja membuang korbannya ke jembatan layang yang tadi dan ngebuat kondisinya kayak kecelakaan. Untungnya pada 31 Agustus 2016 8 pelaku berhasil ditangkap oleh kepolisian. Nah ini aku nggak bakal sensor nama pelakunya. Ada Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya Wardana, Andi, Dani, Peggy, Saka. 7 dari 8 pelaku yang ditangkap dijatuhi hukuman seumur hidup penjara, sedangkan satu lagi 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Nah sekarang aku bakal setelin rekaman suara Vina yang ngerasukin temennya. Dipukul tangan Vina patah, bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Oke guys, itu dia, miris banget sih. By the way, buat yang tahu update pelaku yang buron bisa komen ya. Semoga korbannya tenang. Next cerita apa lagi? Makeup sambil cerita. Kali ini aku mau bahas kasus yang dokumenternya belum lama ini tayang di Netflix, The Raincoat Killer. Langsung aja, namanya Yo Yong Chol, lahir pada 18 April 1970 di Korea. Dia adalah seorang pembunuh berantai, pelaku kejahatan seksual dan juga mengaku kanibal. Yong Chol tumbuh di keluarga yang berkekurangan. Hal ini membuatnya suka dibully dan jadi iri dengan orang-orang kaya yang punya rumah besar. Dimulai dari usia 18 tahun, Yong Chol ini tuh beberapa kali ditangkap karena mencuri. Pada tahun 1993, dia ini menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Setelah menikah dan punya anak, kejahatannya pun tidak berhenti. Mulai dari menjual barang pornografi ilegal, pemalsuan dan pencurian identitas, sampai pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Waktu tahu kejahatan suaminya, istrinya pun langsung minta cerai. Pada 11 September 2003, dia baru aja keluar dari penjara karena kasus-kasus yang aku tadi sebutin. Tapi apa dia tobat? Oh, tentu tidak. Pada 24 Desember 2003, ia melakukan pembunuhan pertamanya. Dia masuk secara paksa ke tempat tinggal sepasang suami istri di Sinsadong. Korbannya bernama Gali, seorang dosen universitas berusia 72 tahun yang ditusuk di leher dengan pisau, sedangkan istrinya 67 tahun dipukul dengan palu seberat 4 kilo hingga meninggal. Pada 9 Oktober 2003, kali ini ia masuk paksa ke sebuah rumah di Sodaemungu. Korbannya adalah keluarga berisi 3 orang. Ada Kang Eun Sun, seorang nenek 85 tahun dipukul dengan palu, anaknya Lee Sok Jin 60 tahun dan cucunya yang disabilitas 35 tahun dibunuh dengan cara yang sama. Pada 16 Oktober 2003 di Gangnam-gu masih dengan palunya ia membunuh lagi seorang lansia berusia 60 tahun. Pada 18 November 2003 di Jongro-gu, ia kembali membunuh Kim Jong-suk 87 tahun dan ART-nya Bae Ji-hye 53 tahun dengan palu. Tapi waktu dia berusaha untuk nyuri dari brankas, tangannya tuh luka dan berdarah. Karena gak mau DNA-nya ketinggalan, akhirnya dia ngebakar rumahnya buat ngilangin bukti. Bisa dilihat targetnya tuh rata-rata adalah orang kaya yang udah tua. Nah, pada 11 Desember 2003 dia ketemu sama seorang cewek penghibur yang jadi pacarnya. Tapi gak lama ceweknya ini tahu kejahatan-kejahatan si Yong Chol dan bilang gak mau ketemu lagi. Hal inilah yang ngebuat dia nargetin cewek sebagai balas dendam. Pada 9 Februari 2004, ia kembali membunuh seorang pria berusia 47 tahun di Namdonggu. Dilanjutkan pada 16 Maret di Mapogu, ia mencekik seorang perempuan berusia 23 tahun. Gak cuman itu, dia juga memutilasi tubuh korbannya dong. Masih di daerah yang sama pada 7 April 2004, seorang pedagang yang menipu Yong Chol dengan barang palsu dibunuh di dalam van-nya sendiri. Selain itu, ia juga memotong tangan korban dan membakar van-nya. Pada 8 Mei 2004, Yong Chol membujuk seorang wanita berusia 25 tahun ke apartemennya. Di sana dia memukul wanita itu dengan palu, memenggalnya di kamar mandi, memutilasi tubuhnya dan mengubur sisanya. Dari kejadian itu sampai tanggal 13 Juli 2004, total ia telah membunuh 9 orang perempuan dengan cara yang sama. Barulah pada 15 Juli 2004 akhirnya Yong Chol berhasil ditangkap. Kok bisa akhirnya ketangkap? Yong Chol ini kan biasa targetnya tuh wanita penghibur dan tukang pijit. Dia tuh suka manggil tukang pijit dari satu perusahaan dan anehnya banyak pegawai yang hilang sejak nerima telepon dari dia kan. Yang punya perusahaan pun curiga dan berusaha cari tahu dengan bantuan polisi. Disitulah Yong Chol berhasil dijebak buat ketemu dan ditangkap. Setelah diselidiki ternyata dia juga melakukan pembunuhan karena terinspirasi dari film. Pada 13 Desember 2004 dia dinyatakan bersalah untuk 20 kasus pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Gimana guys, menurut kalian gila banget gak sih? Next cerita siapa lagi? Makeup sambil cerita. Kemarin mana yang minta dari Indonesia, ini buat kalian. Mungkin kalian udah pernah dengar juga orang Indonesia yang terlibat salah satu kasus pelecehan seksual terbesar dalam sejarah Inggris. Oke, langsung aja. Reinhard Tambos Maruli Tuasinaga lahir pada 19 Februari 1983 di Jambi dan besar di Depok. Bisa dibilang ia berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya adalah seorang banker yang terjun ke sektor minyak kelapa. Pada tahun 2006 dia lulus dari Universitas Indonesia, kemudian pindah ke UK untuk S2 di Universitas Manchester. Dilanjutkan lagi dengan S3 di Universitas Leeds. Reinhard sendiri selama tinggal di Manchester tidak menutupi kalau dia itu gay. Dia bahkan tinggal dekat dengan daerah gay Manchester dan dikatakan memiliki banyak pacar. Terus, apa kasusnya? Berawal dari sebuah telepon darurat pada 2 Juni 2017 subuh. Seorang laki-laki 18 tahun melaporkan kalau dia hampir dilecehkan oleh pria lain. Gak bukan adalah Reinhard. Dikatakan waktu itu dia mabuk, tapi tiba-tiba aja tersadar dengan keadaan tengkurup dan celana diturunkan sampai lutut. Reinhard berada di atasnya dengan kondisi pakaian yang sama. Secara insting dia langsung melawan dan mereka pun mulai adu tinju. Reinhard sendiri sebenarnya bukan orang yang gede, jadi dia
pun kalah. Dari kejadian itu awalnya korban sempat ditangkap karena dugaan kekerasan, sedangkan Reinhardt dibawa ke rumah sakit karena lumayan babak belur. Ketika sadar, Reinhardt ini langsung nyariin HP-nya. Polisi pun berhasil menemukannya di apartemen Reinhardt tempat kejadian. Tapi waktu ditanyain password, Reinhardt ini tuh langsung defensif. Dia bahkan berusaha ngerebut HP-nya dari polisi. Polisi pun mulai curiga. Setelah dipaksa, akhirnya passwordnya dikasih yang benar dan terbongkarlah kasus predator seksual terbesar dalam sejarah Inggris. Di HP itu ditemukan bukti video di mana Reinhardt sedang melecehkan dan memperkosa para korbannya yang tidak sadarkan diri. Gak sampai di situ, setelah dilakukan investigasi ditemukan ada ratusan video pelecehan yang dia lakukan dan kurang lebih ada 250.000 foto, di mana semua korbannya itu beda-beda. Reinhardt pun langsung ditangkap dan kalimat pertama yang katakan setelah ditangkap adalah "I'm a terrible person". Terus apa dia ngaku? Gak sama sekali. Waktu diinterogasi, Reinhardt tidak mengakui perbuatannya dan malah mengatakan kalau ia dan korbannya sama-sama bersedia. Dia bahkan menyalahkan korbannya dong. Pull me to the bed. He kicked me on the face, he pushed me to the floor. He give his hand in here. Setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata selama ini Reinhardt mencari korbannya yang mayoritas laki-laki normal, biasanya para pelajar. Dia tuh suka nunggu di depan bar atau klub malam, terus dia bakal ngajakin ke apartemennya nawarin minum yang udah dikasih obat. Udah gitu dia bakal ngelancarin aksinya sambil direkam. Dia juga selalu nyimpenin barang punya korbannya sebagai trofi gitu. Anehnya hampir semua korban dia nggak tahu apa yang udah terjadi karena pengaruh obatnya bikin bener-bener nggak sadar. Mereka bahkan baru tahu kalau udah dilecehin setelah dikasih tahu sama detektif yang investigasi kasus ini. Bayangin aja nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba polisi datang ngasih tahu kalau kalian pernah dilecehin. Sampai akhir dia juga nggak ngaku bersalah. To drink or eat whilst he was in your company? No comment. From alcohol, did you give? No comment. Dari 4 pengadilan, total ada 48 orang yang bersaksi dari 206 korban. Dia dinyatakan bersalah untuk 136 pemerkosaan, 14 pelecehan seksual, 8 percobaan pemerkosaan, dan 1 pelecehan dengan penetrasi. Dia dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Malu-maluin Indonesia banget sih, gimana menurut kalian? Apa semuanya sampai cerita? Buat kalian yang suka main game online, wajib banget denger kasus ini sampai habis. Masih dari Korea, mungkin kalian udah pernah denger juga. Langsung aja, namanya Kim Tae-hyun, lahir pada tahun 1996. Diketahui dia ini suka menghabiskan waktu di warnet dan main game League of Legends. Sebelum kasus ini, Kim sendiri dikenal sebagai seorang pembuat onar. Ia sempat kena denda karena perilaku agresif dan menguntit orang. Tapi selain itu, dari orang-orang yang main game sama dia, pada bilang Kim ini orangnya pendiam dan kelihatan normal-normal aja. Nah, suatu hari Kim ini bertemu dengan teman baru di game, sebut aja namanya A. A ini cewek ya guys. Aku sendiri nggak main game LOL, tapi katanya si Kim ini satu tim gitulah sama A. Dari online, mereka dan beberapa teman main game ketemu juga secara langsung sebanyak 3 kali. Nah, waktu pertemuan ketiga, entah gimana si A ini ngerasa gak nyaman sama si Kim. Katanya Kim ini naksir A dan dia tuh nembak, tapi A nolak, terus mereka terlibat argumen. Akhirnya A bilang sama Kim kalau dia tuh gak mau ketemu lagi. Kim ini marah dan gak terima ditolak. Disitulah Kim mulai stalking si A. Setelah hari itu, A pun ngeblok Kim dari game dan juga HP-nya. Tapi Kim ini tuh tetap kekeh. Dia bahkan coba buat ngehubungin A lewat telepon umum dan juga HP temennya. Sampai dia berhasil dapetin alamat si A dong. Kok bisa dapat alamatnya? Ini lumayan creepy sih, kalian harus hati-hati juga ya. Jadi A ini tuh sempat post di sosmed dia dapat paket gitu dan alamatnya kelihatan. Terus si Kim ini tuh ngezoom, udah gitu ya dicatat deh alamatnya. Sejak tahu alamat A, Kim pun jadi lebih sering nge-stalk. A bahkan sempat bilang ke teman-teman kerjanya kalau dia ngerasa ada pria berpakaian hitam yang suka ngikutin dia. Gak puas sampai di situ, Kim ngebuat akun baru di game dan ngedeketin si A sebagai orang yang beda. Mereka satu tim lagi dan dari situ Kim bisa tahu jadwal kegiatan si A. Jadi misalkan A itu bilang kayak lokat dulu ya guys mau kerja, terus nanti dia login lagi jam berapa. Jadi si Kim nih catetin jadwalnya, gila banget sih stalker. Suatu hari bisa dilihat di CCTV si Kim ini kelihatan mondar-mandir di warnet yang suka A datengin. Tapi waktu itu A nggak ada di situ. Abis dari situ si Kim tuh kelihatan ke supermarket buat nyuri pisau dan ganti baju. Katanya waktu itu dia juga mulai cari-cari di internet gimana caranya ngebunuh dengan cepat. Kim akhirnya buat rencana, dia nyamar jadi tukang paket, udah gitu datang ke apartemennya si A. Kebetulan waktu itu A lagi nggak ada di rumah, yang ada cuma adeknya. Nah adeknya tuh bilang paketnya taruh aja di depan. Terus Kim ini pura-pura deh naruh paketnya, tapi dia tuh nungguin sampai adeknya keluar. Nah pas adeknya buka pintu, Kim ini langsung nyerang dan ngebunuh adeknya A tanpa alasan. Setelah ngebunuh, Kim gak langsung kabur, melainkan dia nunggu beberapa jam di dalam apartemen A. Dan disitulah waktu ibunya A pulang. Kim pun kembali ngebunuh ibunya A. Abis itu Kim lanjut lagi nunggu sampai malam sekitar jam 11:30 barulah A pulang. Waktu ngeliat si Kim, A langsung teriak, "Kenapa kamu di sini? Mana adik dan ibuku?" Tapi Kim langsung nusuk dan ngebunuh si A. Terus abis itu apa dia langsung pergi? Enggak guys. Anehnya dia tetap tinggal di apartemen itu sama mayat 3 orang yang dia bunuh selama 3 hari dong. Dia bahkan katanya makan dan minum minuman yang ada di apartemen itu. Setelah 3 hari, tepatnya pada 25 Maret 2021,
Medusa tuh orang-orang yang kenal sama A dan keluarganya mulai khawatir dan nelpon polisi. Bener aja pas didatangin, Kim masih ada di sana sama 3 korban yang dibunuh. Tanggal 12 Oktober kemarin dia ditetapkan dihukum penjara seumur hidup. Tapi tanggal 19 dia ngajuin banding dan so far aku belum nemu lagi sih update-nya. Gimana guys menurut kalian? BTW buat yang suka ketemu orang dari online, hati-hati ya. Apus makeup sambil cerita. Kemarin kan udah tentang Medusa. Kali ini aku mau cerita tentang Perseus yang ngebunuh Medusa. Berawal dari sebuah ramalan. Jadi Akrisios, raja di Argos, diramalkan akan dibunuh oleh cucunya sendiri. Karena ramalan itu, Akrisios memutuskan untuk mengurung putrinya Dane di menara supaya tidak melahirkan anak. Tapi ternyata itu percuma guys, soalnya si Dane ini didatengin sama dewa Zeus dan dihamilin. Anak Dane sama Zeus inilah yang kita kenal sebagai Perseus. Waktu Akrisios tahu kalau Dane punya anak, dia ketakutan dan langsung masukin Dane bersama Perseus ke dalam peti dan dihanyutkan ke laut. Setelah dihanyutkan, peti yang isinya Dane sama Perseus ini terdampar di pulau Serifos. Di sanalah Perseus dibesarkan dan ternyata kemudian raja dari Serifos yang namanya Polydectes jatuh cinta kepada Dane. Tapi Perseus tuh menghalangi Dane untuk deket sama Polydectes. Karena hal ini, Polydectes menyusun rencana untuk menyingkirkan Perseus. Dia mengadakan pesta pernikahan dan tamunya tuh harus bawa hadiah. Tapi Perseus datang gak bawa apa-apa. Dihinalah dia sama si Polydectes. Perseus pun gak terima dong dan akhirnya dia bilang kalau dia tuh bisa bawa benda apapun yang Polydectes mau. Disinilah rencananya. Jadi Polydectes ini nyuruh Perseus buat bawa kepalanya Medusa. Dia pikir Perseus bakal dibunuh sama Medusa, tapi nggak tahu aja dia kalau ternyata Perseus itu kan setengah dewa. Di tengah perjalanannya, Perseus ini didatengin sama Dewi Athena dan juga Dewa Hermes. Dia dikasih tahu kalau dia harus pergi ke tempat para nymph untuk dapetin senjata buat ngalahin Medusa. Udah lengkap semua senjatanya, Perseus pun langsung pergi ke tempatnya Medusa. Dengan bantuan perisai cerminnya supaya dia nggak jadi batu dan juga pedangnya, si Perseus akhirnya bisa ngalahin Medusa dan memenggal kepalanya. Pas perjalanan pulang, Perseus ini juga ngalamin beberapa kejadian. Salah satunya dia menyelamatkan Andromeda dari monster laut kiriman Poseidon. Sewaktu Perseus kembali ke Serifos, ia langsung menunjukkan kepala Medusa ke Polydectes dan anak buahnya, dan mereka pun langsung berubah menjadi batu. Setelah itu Perseus bersama ibunya dan juga Andromeda akhirnya pun kembali ke Argos. Gimana guys cerita Perseus? Next cerita apa lagi? Makeup sambil cerita. Kali ini aku mau cerita tentang siren, atau mungkin orang-orang suka bacanya tuh siren. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya siren ini tuh bukan makhluk laut. Dalam mitologi Yunani, siren ini digambarkan sebagai makhluk yang badannya separuh wanita dan separuh burung. Tapi seiring berjalannya waktu, gambaran siren ini tuh terus berubah. Sampai entah gimana sekarang ini kita taunya siren itu bentuknya kayak duyung. Sebenarnya info tentang siren ini juga nggak banyak. Dikatakan ada 2 kemungkinan siren ini antara anaknya dewa laut yang namanya Porcis atau dewa sungai yang namanya Achelous. Kalau kalian ingat, Porcis itu tuh bapaknya Medusa guys. Nah awalnya siren ini adalah pelayan dari Persephone, dewa musim semi anaknya Zeus sama Demeter. Sampai suatu hari kan Persephone diculik sama Hades, dan Demeter ini tuh ngasih sayap buat para siren supaya mereka bisa mencari Persephone. Tapi pada akhirnya para siren ini tuh juga nyerah dan tinggal di pulau Antemoisa. Dari sini siren mulai terkenal dengan nyanyiannya, dimana nyanyian mereka tuh bisa ngebuat para pelaut nabrakin kapal mereka atau nyeburin diri ke laut. Salah satu tokoh terkenal yang namanya Odysseus, dia juga pernah ngelewatin tempat para siren, dimana waktu itu dia ngebuat awak kapalnya supaya kupingnya tuh disumbat pakai lilin, tapi dia sendiri tuh nggak mau disumbat, jadi dia tuh diikat di tiang. Katanya pas denger nyanyian siren, Odysseus ini memberontak dan gitu teriak-teriak pengen dilepasin, tapi tentu aja awak kapalnya tuh menolak. Sampai akhirnya ngelewatin tempat itu barulah dia tenang. Cerita lainnya ada juga para petualang yang bentrok sama siren. Nah, salah satu petualang itu namanya Orpheus, dia tuh musisi hebat. Nah, dikatakan kalau Orpheus ini bisa mainin suara musik yang lebih merdu dari nyanyian para siren. Karena ngerasa kalah, para siren akhirnya nyeburin diri ke laut. Dan mungkin karena itu juga para siren digambarin setengah duyung. Oke, segitu aja. Next aku bakal cerita tentang Persephone ya. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Makeup sambil cerita, sesuai request aku mau cerita lagi tentang Medusa. Kali ini versi yang diceritain ke anak-anak. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu buat kalian yang penasaran, di look ini aku semuanya pakai eyeliner dari Mizu. Selain waterproof, eyeliner itu juga enak dipakai dan super pigmented. Nah, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi pada zaman Yunani kuno ada seorang perempuan bernama Medusa. Medusa adalah seorang perempuan yang sangat cantik, bahkan bisa dibilang paling cantik di antara perempuan lainnya. Tapi karena kecantikannya itu, Medusa menjadi orang yang sombong. Setiap hari kerjaannya cuma bercermin dan juga menyombongkan kecantikannya. Sampai suatu hari dia pergi ke kuil Athena. Saat di kuil tersebut, Medusa melihat patung dari Athena. Melihat patung itu, Medusa berkata, siapapun yang membuat patung ini melakukan pekerjaan yang baik, tapi lebih baik lagi kalau patungnya adalah aku jauh lebih cantik dibandingkan Athena. Mendengar itu, Athena muncul dan marah pada Medusa. Ia mengutuknya menjadi monster dan mengasingkannya ke pulau terjauh.